Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acaranya BNN Kabupaten Gresik. Hari ini program kita adalah ngopi asyik, yaitu ngobrol pintar asyik. Narasumber kita kali ini ada anak milenial, namanya Tania. Kita langsung undang dulu ya. Nah, Tania, kita tunggu. Terima kasih yang sudah bergabung, Bapak Ibu semuanya. Tania udah. Belum. Sambil nunggu Tania ya. Sudah ada belum? Perlu diketahui juga untuk tema kali ini adalah kejarlah mimpi, raih prestasi tanpa narkoba. Sambil nunggu Tania, dan buat teman-teman yang penasaran siapa itu Tania, tongrongin, tungguin, sambil ngopi-ngopi juga nggak apa-apa. Siaran langsung BNN Kabupaten Gresik kali ini, oke? Mana Tania? Nah, hai Tania, udah bergabung ya? Kita langsung aja. Salah. Hai Tania. Halo Mbak Mega, minal aidin wal faidin. Ya, sama-sama. Belum salam dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tania? Udah lama ya nggak Baik. ketemu kita? Iya, lama banget, baik banget kok. Baik teman-teman, udah bergabung bersama kita narasumber kita kali ini, yaitu anak milenial yang Gresik. Iya. Langsung perkenalan Iya, aja ya. bener. Namanya Tania Wahyu Anandita. Jadi dia lahir, aku panggilnya Tania atau Ade aja ya? Tania atau Dek gitu ya? Tania aja. Kita kan Tania aja ya. Kita kan umurnya kan masih beda-beda tipis lah, 11 12. Oh gitu. Ya. 11 12 tahun maksudnya. Oke. Tania ini lahir di Gresik tanggal 1 Oktober 2002, benar? Iya. Dan rumahnya alamatnya di Jalan Ahmad Yani, Metatu, Minjeng, Gresik. Siapa sih Tania ini? Tania adalah juara 2 Lomba Pidato P4GN yang diadakan oleh BNN Provinsi Jawa Timur ya, waktu itu. Nah, kalau nggak salah berapa peserta dulu ya? 50? 60 Mbak, 60 berapa gitu, ya? aku lupa sih. 60 peserta dari wilayah Jawa Timur ya, seluruh wilayah Jawa Timur ya, dari sekolah tingkat SLTA ya, waktu itu. Iya benar. Nah, riwayat pendidikannya Tania ini yang pertama di RA Rodotul Atfal, kemudian di MI Rodotul Ulum, dan di MTSN Gresik, sama yang terakhir di MTSN Gresik, sama terakhir di MAN 1 Gresik ya. Sekarang berarti kelas berapa Tania sekarang? Udah lulus, mau kuliah. Oh, berarti tahun ini kuliah? Gimana? Iya. Udah daftar atau gimana? Udah daftar, mulai tapi ya? kemarin jalur undangan belum lolos. Oh gitu. Cuman masih nyoba lagi cari yang lain. Rencananya di mana? Rencananya sih kalau memang ya nggak tahu ya tentang spesifikasi universitasnya, cuman kalau jurusannya ke kesehatan lah. Tahu lah teman-teman. Kesehatan ya. Dokteran gitu ya, keren pasti. Iya bener. Kemudian pengalaman prestasinya ini banyak banget teman-teman. Wah, saya sampai bacanya wow. Yang pertama bisa dibacain ya. Juara 1 kader kesehatan remaja yang diadakan oleh Dinkes tingkat Kabupaten Gresik. Kemudian 2, juara 3 KSM Fisika tingkat Kabupaten tahun 2018. Kemudian juara 3 KSM Fisika lagi tingkat provinsi tahun 2018. Kemudian tahun depannya 2019 juga menjadi juara 3 KSM Fisika di Kabupaten Gresik. Kemudian ada Best Delegasi Nusantara Youth Parliament
dari Universitas Pajajaran Nasional 2018. Kemudian lomba presenter juara 1, wah keren, yang diadakan di SMAN 1 Sidoarjo, tingkat Jatim. Kemudian ada fashion juga, dia model juga ternyata ya. Juara 1 model fashion show daur ulang yang diadakan di DLH ya, Dinas DLH ya, lingkungan hidup ya. Kemudian harapan 1 model fashion draping. Kemudian juara 3 top model juga, New Era Mencari Bintang. Kemudian, nah ini juara 2 lomba pidato P4GN yang diadakan BNP Jatim tahun 2019. Nanti kita akan mengulas pengalaman-pengalaman dia tentang lomba pidato yang dilaksanakan waktu itu. Kemudian ada yang terbaru ada di Delegation atau Indonesia Student United Maxima Foundation Singapura Malaysia tahun 2019. Kemudian di Delegasi Jawa Timur Forum Anak Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nasional tahun 2018. Ya, wah keren banget ya. Jadi gimana nih kalau masa-masa pandemi gini sekolahnya di rumah ya, Tania? Kan udah gak sekolah, Mbak. Cuma belajarnya di rumah sih selama ini. Tapi kalau ujian kemarin ujian kan sempat awal-awal adanya COVID ya. Waktu ujian nasional kemarin gimana? Masih sekolahku belum sempat ujian juga, belum sempat ujian nasional. Keburu ada pandemi ini dulu, akhirnya nggak pakai ujian, udah lulus aja gitu. Oh gitu, kalau sekarang gitu ya berarti ya. Terus kalau tes universitas juga belum ada ya, belum bisa ya? Atau online? Kalau tes universitas kan kemarin itu masih ada jalur undangan, 3 jalur undangan ternyata nggak lolos, akhirnya masih nyoba SBMPTN atau jalur tulis. Selama ini sih masih kesibukannya masih belajar itu juga di rumah, masih belajar SBM atau UTBK itu. Terus kemudian masih daftar-daftar juga ke universitas-universitas yang emang udah buka jalur prestasi maupun jalur mandirinya mereka gitu. Udah nyoba aja terus gitu. Tapi masih online ya tes-tesnya? Belum ada yang on the spot di universitas itu ya? Iya. Sudah? Dengar nggak suaraku, Tan? Dengar kok, Mbak. Dengar ya? Suaraku kecil nggak sih? Langsung aja deh. Dengar. Aku pakai headset. Terus itu gimana pengalamannya kemarin lomba yang mendebarkan tanpa persiapan yang cukup lama? Awalnya saya itu juga tuh lombanya singkat gak sih? Lombanya itu cuma 2 hari kan. Cuman luar biasa banyak sekali pengalamannya waktu itu. Karena dikasih taunya kan Hamin berapa sih Mbak? Bentar lagi udah lomba pokoknya ya, nggak sampai seminggu. Nggak sampai sebulan pokoknya. Ya semingguan lah ya. Iya seminggu. Kita itu kan seminggu terakhir itu ya 2 kali ya. Iya, seminggu terakhir 2 kali itu kan ke BNN itu. Jadi sebenarnya kan udah ada lomba, yang lomba fashion show daur ulang itu. Jadi kayak sama sekolah kan emang udah diajakin sama lomba itu, akhirnya ikut deh sama lomba itu. Terus tiba-tiba BNN ngasih tahu ke sekolah kita kalau memang ada lomba pidato itu lagi. Sama sekolah langsung kasih ke aku juga gitu. Katanya kan karena ini persiapannya mepet dan yang pinter, maksudnya yang biasanya ngoceh-ngoceh di sekolah kan aku. Akhirnya dilemparkan ke aku juga gitu. Sempet kayak yang kenapa aku, kenapa nggak cari yang kelas 11 atau kelas 10 aja gitu. Ternyata nggak apa-apa lah kamu aja Tan gitu. Akhirnya mau gimana lagi, aku tipikal orang yang susah banget nolak kalau itu emang aku bisa gitu loh. Akhirnya sampai situ setelah lomba fashion show itu selesai, langsung aku ini kan buat teksnya, terus latihan besoknya ke BNN waktu itu kan. Ketiga ya waktu itu latihan ya? hari pertama aku sama sekali belum hafal kan karena memang masih baru banget buat, dan selama 3 hari akhirnya ngebut kan teksnya itu. Iya singkat cerita kita lomba, aku padahal udah berdoa tuh. Parah banget kan, harapannya malah nggak menang itu Mbak. Kenapa kok harapannya malah nggak menang? Iya, harapannya itu malah nggak menang karena lusanya itu aku harus berangkat ke Jombang buat yang lomba fashion draping. Itu kan udah aku jadi modelnya dan apa sih namanya sama sekolah juga diamanati itu. Jadi ya udahlah aku kali ini nggak menang nggak apa-apa gitu. Alhamdulillahnya ternyata masuk di final yang 6 besar itu kan.
Ya, hari Akhirnya masuk selanjutnya di itu kan. final. Iya, besoknya aku berangkat kan. Berangkatnya itu siang, tapi paginya masih latihan buat si fashion draping. Karena besoknya kan juga berangkat buat si fashion draping kan. Itu buat teks malam, tapi nah setelah itu duhur kita berangkat ke BNN Gresik dulu kan. Itu di jalan masih ngafalin teks kok jujur. Habis itu nyampe sana, udah feeling haduh dapet nggak ya nanti, soalnya persiapannya juga dikit banget gitu. Ternyata pas pengumuman ya semuanya pada tegang lah, tahu harapan nggak dapet, juara 3 nggak dapet, udah deh putus asa gitu kan Mbak. Ya saya ingat itu. Jadi kebetulan kan dulu Akhirnya putus ada asa, ya, ternyata di juara 2-nya dapet gitu ya, alhamdulillah banget. Iya, saya ingat waktu itu kan ada perintah pimpinan ya kalau suruh dampingin si adik-adik ini untuk lomba pidato, lomba pidato ya, lomba pidato. Akhirnya kita pertama nggak ngerti suratnya karena surat tersebut permintaan lomba itu langsung ke dinas pendidikan, Kemenak kayak gitu kan. Kita belum ditembusin suratnya. Akhirnya sudah mau mendekati hari H ya semingguan itu dikasih tahu kalau ada perwakilan Gresik nanti 3 orang dari Tania, terus Alfa Tania SMA N1 Gresik sama Jasmine SMK PGRI ya kalau nggak salah itu ya. Iya, benar. Taruna Jaya ya Mbak. Oh Taruna Jaya. Sorry. Taruna Jaya. Jadi Jasmine Taruna Jaya, kemudian Alfa Tania SMA 1 Gresik Negeri sama Tania ini MTSN ya. Bukan ya, dari kan? Man lah. Oh, Man lulus ya, Man 1 ya, Man 1 Gresik dari Kemenaknya perwakilan. Kemudian 2 hari, hari pertama latihan masih grogi semua ya kan. Anak-anaknya masih baca teks, masih grogi, masih kaku gitu. Hari kedua kita latihan mulai keluar warna-warnanya, mulai berani ngomong. Terus udah itu 2 hari aja, terus kita langsung berangkat kan. Siang berangkat, lombanya tuh sampai malam ya kalau nggak salah karena pesertanya banyak banget. Iya, sampai malam. Sampai malam jam 7-an lah. Terus nyampe Gresik sini sekitar jam 8 jam 10-an. Alhamdulillah ada yang lolos, nggak sia-sia kita sampai malam capek ke sana. Kemudian yang ke hari kedua nganterin kamu sendiri itu kan final itu rasanya kayak beda ya, kok bagusan yang kemarin ya, bagusan yang atau anak ini grogi atau gimana gitu. Tapi sampai sebelum pengumuman kan sudah harapan 3 dibacain 1 2 3 nggak kesebut namanya. Hopeless. Terus ya Mbak, udah Mbak, ayo pulang Mbak, aku nggak mungkin lolos gitu kan. Iya bener lah kan, udah harapan nggak dapet, juara 3 nggak dapet gitu. Ya Mbak, ayo Mbak pulang aja Mbak, wes nggak mungkin lolos sih. Ibu guru siapa sih? Ibu guru itu? Ibu namanya? Bupur waktu itu. Bupur. Kalau ada Bupur, salam sama Bupur. Halo Ibu, semoga sehat selalu kalau lagi nonton ini. Jadi kalau Bupur itu sembunyi di toko-toko baju kan, kita kebetulan lombanya di Royal Plaza ya waktu itu. Iya, jadi Bupurnya di Royal Plaza Surabaya. Bupurnya udah mengalihkan perhatian kalau nggak ada yang kesebut namanya. Juara kedua disebutlah Tania, langsung teriak-teriak. Alhamdulillah. Langsung lompat-lompat semua. Wah, gitu. Ya, keren lah. Ya itu usaha, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya Tania, bener ya? Iya, bener-bener banget. Terus gimana sih kalau menurutmu pentingnya peran milenial sebagai aset bangsa? Kan ke tema pidato itu ya, pidato itu kan dulu milenial sebagai aset bangsa tanpa narkoba meraih bonus demografi. Ya, kalau salah ya dulu. Ya, gimana sih kalau menurutmu itu? Kalau menurutnya Tania sih milenial itu penting banget ya bagi suatu negara gitu. Karena apa? Kalau kita berkaca pada zaman dahulu ketika Yusuf Karno aja pernah bilang ke kita, ada juga kan di pidatoku waktu itu ya Mbak, beri aku 1000 orang dewasa akan kucabut gunung Himalaya dari akarnya, gunung Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda akan guncang dunia. Itu sudah salah satu pembuktian aja sih ke kita bahwasannya
pemuda itu penting banget bagi suatu negara gitu. Karena semua perubahan yang ada di suatu negara itu utamanya sangat digantung sama para pemuda itu sih. Ya lebih singkatnya kayak gitu. Jadi kenapa pada bonus demografi itu pemuda sangat penting. Bonus demografi kan yang dimaksudkan banyaknya jumlah masyarakat yang produktif daripada yang non produktif. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi bagaimana peran pemuda untuk memberikan feedback yang bagus bagi suatu negara, untuk memberikan, untuk bisa jadikan negara itu berkembang dengan baik, gitu sih. Keren. Terus gimana sih kalau menurutmu itu berperan nggak sih milenial dalam perang melawan narkoba? Dan karena kan di Indonesia ini nggak menutup mata ya kalau korbannya pun banyak anak-anak remaja, anak-anak milenial, jadi kayak gitu. Jadi walaupun biasanya narkoba itu dikonsumsi oleh orang dewasa yang beruang, tapi banyak juga kok kayak remaja yang pengguna itu. Jadi menurutmu gimana sih? Penting nggak kalau milenial melawan narkoba? Penting, sangat-sangat penting atau penting banget gitu ya Mbak. Karena semakin kesini bukannya para pecandu dan pengguna narkoba, penyalahguna narkoba itu dari kalangan anak-anak dan remaja semakin meningkat gitu. Jadi kalau dari tahun 2019, info yang aku dapat dari CNN Indonesia, kalau salah nanti mohon untuk dibenarkan ya teman-teman, karena datanya sedikit lupa, sekitar 2,3 juta pelajar dan mahasiswa mengkonsumsi narkoba gitu. Jadi itu sebagai pembuktian bahwasannya di Indonesia itu sudah cukup banyak dari kalangan pemuda dan kalangan mahasiswa pelajar seperti itu yang mengkonsumsi narkoba. Padahal sudah disebutkan kan dari awal kalau di suatu negara itu pemuda sangat berkontribusi besar untuk kemajuannya. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana apakah penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial itu sangat berbahaya, memang sangat berbahaya. Oleh karena itu ketika teman-teman sudah tahu bahayanya narkoba, ya nggak usah bolehlah kita untuk tahu, tapi gitu. Kenapa di kalangan pemuda? Soalnya kan kalau kita tahu usia muda, usia remaja itu di saat mereka pengen coba-coba, ingin menemukan hal baru gitu. Memang benar saya sendiri merasakan hal itu, ingin tahu yang begitu besar terhadap sesuatu hal gitu. Nah, kipu-kipunya gitu makanya ya, kenapa yang lebih kecenderungan para pemuda untuk mengkonsumsi narkoba itu besar, karena mereka itu ya dari rasa coba-coba itu tadi sih kayak gitu. Nah, Tan, sebentar. Sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, ini ada hadiah bagi teman-teman yang pertanyaan terbaik. Nanti kita akan pilih 3 di akhir acara dan akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000 bagi 3 orang pemenang ya. Nanti jadi ditungguin aja. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton live kita boleh langsung tanya apa yang jadi unek-uneknya selama ini. Apalagi kalau kenapa sih kenapa alasan kita ngajak kamu collabs, karena kan kita tahu kalau Tania ini prestasi tanpa narkoba dan teman-temannya juga banyak. Jadi harapan kami juga dengan adanya video ini juga bisa mempengaruhi teman-teman khususnya remaja yang ada di wilayah Kabupaten Gresik gitu. Kemudian gini Tan, kalau misalkan ada anak milenial yang kena narkoba gitu, menurutmu gimana? Dengar nggak Tan? Halo? Halo? Gimana Mbak, bisa diulangi lagi? Oh iya. Buruk. Gimana? Kalau ada anak-anak milenial yang terkena narkoba, menurutmu gimana kalau sekarang? Apa sih yang perlu mereka lakukan agar terhindar dari narkoba? Dibilang ada anak milenial, kalau dibilang milenial yang terkena narkoba sih, memang ada. Sesuai datanya juga di Indonesia udah banyak banget gitu kan Mbak. Dan kita penyebarannya juga tidak bisa memungkiri karena sekarang para pengedar narkoba juga udah banyak di mana-mana gitu. Jadi kalau dari aku sebagai remaja aja, kalian pintar-pintar aja buat pilih-pilih bagaimana yang benar, bagaimana yang baik untuk kehidupannya kalian. Kalian sudah banyak sekali informasi tentang narkoba baik di media massa maupun
sosialisasi dari sekolah atau sosialisasi dari masyarakat juga sudah banyak sekali tentang narkoba. Atau kalian lihat di televisi kalau pengguna narkoba itu nggak malah jadi baik gitu loh. Makanya buat jadi pemuda, kalian harus paham kalau narkoba itu tidak seharusnya jadi bahan kalian untuk kalian manfaatkan dan kalian salah gunakan gitu. Oke, Tan, kemarin kan ini ya hari lahirnya Pancasila kan ya? Ngikutin nggak upacara di rumah gitu? Di program-programnya di TVRI kan ada. Sempat lihat sebentar Mbak, nggak lama, nggak sampai selesai sih. Jadi gini, kalau menurutmu penting nggak sih milenial sekarang itu menanamkan nilai-nilai Pancasila di diri mereka dan kaitannya dengan pencegahan narkoba itu bisa nggak disambungin gitu? Bisa sih sebenarnya kalau kita cerminkan sama Pancasila gitu ya. Dari sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sering mendekatkan diri kepada Tuhan, otomatis segala hal buruk pasti jauh lah dari kita, istilahnya kayak gitu. Kemudian kalau kita cinta tanah air gitu kan, kita paham kalau kita tidak boleh untuk menghancurkan negara kita sendiri. Kalau kita seandainya mengkonsumsi narkoba, otomatis kita bakalan melakukan berbagai hal buruk yang itu bakal merugikan negara dan bangsa kita. Ya, kurang lebih kayak gitu, dan banyak sekali sebenarnya poin-poin dari Pancasila yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya bisa membuat kita lebih baik dan terhindar dari narkoba. Oke. Terus kalau di sekolah gitu ada nggak program-program yang berkaitan dengan P4GN? Kalau khususnya biasanya kalau di sekolah sih pasti teman-teman yang masih sekolah atau yang ya, kalau teman-teman yang pernah atau yang sekarang masih sekolah gitu ya, pasti tahu di aturan sekolah pun sudah ada larangan merokok. Ya? Karena apa? Merokok kan salah satu jembatan untuk menuju ke narkoba gitu sih. Kebanyakan mereka yang mengonsumsi narkoba itu iya benar. Jadi kan kalau kebanyakan yang mereka mengonsumsi narkoba kan memang dari rokok. Jadi benar banget ketika sekolah menerapkan bahwasanya aturan untuk dilarang merokok gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita baru masuk sekolah biasanya akan ada sosialisasi dari BNN. Itu banyak sekali info yang kita dapatkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba maupun berbagai zat-zat yang berbahaya dalam narkoba gitu, Mbak. Terus yang ketiga, kalau kalian tahu ada kalau aku seingatku ya, saat SMA itu ada pelajaran penjas, kalau nggak salah di kelas 2 atau kelas 11 itu tuh ada tentang narkoba juga, tentang bahaya zat adiktif dan adiktif, dan itu kan ada hubungannya sama narkoba juga. Di situ dijelaskan tentang bahayanya narkoba. Juga ada di pelajaran biologi, kalau kelasnya lupa sih, pokoknya pernah ada pelajaran biologi yang membahas tentang bahayanya narkoba. Jadi kalau secara pendidikan, memang narkoba itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulumnya kita gitu. Jadi teman-teman bisa tahu tentang bahayanya narkoba, juga bagaimana caranya kita buat menghindari narkoba gitu. Ya, ini kita lanjut ke pertanyaan ya, Tan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, bagaimana cara membimbing mereka, para pemuda yang sudah terjerumus ke dalam lubang narkoba, agar mereka tetap berprestasi dan kembali semangat menggapai cita-citanya? Mungkin Tania ada masukan nggak? Jadi untuk pemuda yang sudah terjerumus nih ke narkoba, gimana untuk mengembalikan dia untuk tetap berprestasi atau kembali ke jalannya lah, seperti itu? Kalau cara membimbing mereka kan kita bisa bawa ke pusat rehabilitasi. Kalau rehabilitasi bisa dijelaskan lebih lanjut sama Mbak Mega nanti ya. Karena ya Mbak Mega yang lebih paham yang ada di BNN gitu. Tapi buat kita sebagai temannya mereka, pastinya kita harus memotivasi mereka. Maksudnya kayak gini loh teman-teman. Kalian bisa bilang ke teman kalian bahwasanya mereka itu masih punya hal-hal yang lebih baik yang bisa dilakukan selain mengkonsumsi narkoba gitu. Kalian bisa tunjukkan juga tentang bahaya-bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba kalian bisa cari aja di Google, sudah banyak sekali, maupun ada di BNN, ada di Instagramnya juga banyak sekali tentang bahayanya narkoba, sudah banyak tersebar. Kalian bisa melakukan itu ke temannya kalian. Dan juga pokoknya kasih semangat aja buat teman kalian untuk berubah.
untuk melakukan apapun yang bisa teman kalian lakukan yang dalam tanda kutip itu memberikan pengaruh baik pada dirinya teman kalian gitu sih. Oke, lanjut ya, aku sambungin lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus juga orang sekitarnya nggak boleh cuek, jadi harus ada pendampingan. Salah satunya bisa dibawa ke rehab BNN Kabupaten Gresik atau kemanapun yang ada lembaga rehabilitasinya bagi pecandu narkoba ya. Karena memang sudah dikatakan di live kita sebelumnya itu membahas tentang permasalahan narkoba dan bagaimana ketika kita memakai narkoba sudah pasti langsung menyerang fungsi otak. Jadi nggak akan bisa pulih seperti semula. Lah, yang bisa dikembalikan hanya status sosialnya di masyarakat dengan cara rehabilitasi seperti itu. Makanya pentingnya pendampingan bagi keluarga, khususnya orang tua atau lingkungan sekitar untuk mendukung dia kembali ke lingkungan asalnya. Jadi untuk diterima kembali oleh masyarakat. Jadi perlu dukungan lah. Jadi harus saling membantu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Ini ya, polisi yang terlibat pembakaran apakah merasakan efek samping asap serbuk narkotikanya? Ini kayaknya pertanyaan buat kita ya, buat BNN ya. Boleh. Jadi untuk ini kayaknya penghapusan barang bukti seperti itu ya. Jadi kita biasanya kalau di BNN sini Gresik memang nggak ada untuk penghilangan barang bukti. Jadi kita bawa ke BNN Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Di sana ada mesin yang namanya insenerator. Jadi mesin itu memang dibuat khusus untuk menghanguskan barang bukti itu. Untuk asapnya apakah ada efeknya? Nggak ada. Jadi efeknya nggak ada. Memang tidak ada setelah dibawa ke sana semua nanti akan dihanguskan, akan dibuang ke limbah yang memang seharusnya, ke tempat pembuangan yang memang seharusnya. Jadi seperti itu. Kemudian apa ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada lagi nih, bentar. Iya. Gresik merupakan kota pelabuhan yang rentan akan penyelundupan narkoba. Bagaimana cara menangkal hal tersebut, gitu ya? Ini kayaknya buat saya lagi nih ya. Iya. Ya, jadi Gresik, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi pasti banyak jalan-jalan tikus yang bisa dilalui untuk peredaran hal tersebut. Makanya kalau BNN bekerja sendiri, contohnya di Gresik nih Tan, ini cuma 30 orang. Iya. Kalau 30 orang disuruh ngawasin seluas wilayah Kabupaten Gresik nggak mungkin. Jadi makanya kita melakukan sosialisasi, kita menjaring relawan, kita membuat satgas, kita membuat duta dan apapun itu untuk bekerja sama kita. Jadi untuk saling membantu mengawasi ketika ada tindakan kriminal atau yang berkaitan dengan peredaran narkoba bisa langsung dilaporkan ke kami biar kami yang bertindak seperti itu. Iya, jadi makanya penting ada tambahan dikit ya Mbak. Boleh. Oke. Jadi kalau memang kan kita nggak bisa memungkiri, apalagi kan BNN juga jumlahnya terbatas dan penyebaran penyalahgunaan narkoba itu udah sangat luas sekali dan banyak sekali pengedarnya. Jadi kita bisa lakukan ya yang bisa dilakukan BNN memang sebaik mungkin gitu. Tapi yang paling utama adalah diri kita. Kita membentengi aja diri kita. Kita tahu mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang mengedarkan narkoba, ketika kita tahu itu narkoba, ya jangan jangan dikonsumsi, jangan untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup kita yang tidak baik, kecuali kalau memang narkoba digunakan untuk kedokteran dan sesuai dengan standar kedokteran, ukurannya dan kualitas kuantitasnya itu kedokteran yang tahu sih kalau memang narkoba digunakan untuk kesehatan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dapat dari orang lain, dan teman-teman dikasih serbuk gitu ya Mbak. Terus kemudian teman-teman nggak tahu tuh itu apa, bisa tanyakan dulu ke orang yang lebih paham, nggak langsung untuk dikonsumsi. Apalagi kan kalau narkoba sekarang itu macamnya udah banyak sekali dan kita juga nggak tahu apa aja. Lebih baik kalian cari-cari tahu aja dulu
lewat BNN maupun lewat Google dan berbagai media yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah zat tersebut termasuk narkoba atau bukan gitu. Nah, apalagi kalau generasi milenial kan sudah biasa ya dengan gadget, dengan informasi yang terkini lah. Makanya mereka diharapkan sebagai generasi maju yang bisa mengantarkan negara ini nanti ke negara yang diharapkan bersama, bukan malah bobrok karena penyebaran narkoba itu sendiri. Nah, terus kira-kira gimana kalau menurutmu tentang kalau di lingkunganmu gitu pernah dengar nggak sih Tan kayak ada permasalahan narkoba gitu atau di sekolah gitu? Pernah juga ya? Gimana ceritanya? Pernah, kayak waktu itu kan karena aku barusan di rumah, terus tiba-tiba ada penggebrekan dari polisi, ya salah satu wilayah sih di tempatku gitu. Katanya ada pengguna dan pengedar narkoba gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan ya Mbak, sebenarnya ada 3 tempat yang teman-teman harus tahu. Nah, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat. Ketika di lingkungan keluarga, kalian harus menciptakan sifat harmonis kepada keluarga. Karena apa? Kalau ketika kalian tidak harmonis, otomatis kalian bakal mencari tempat yang sekiranya nyaman. Dan barangkali tempat yang kalian tempati adalah tempatnya pengedar narkoba, kan kita juga nggak tahu gitu. Kemudian di pendidikan juga sangat berpengaruh dari mulai sekolah yang selalu memberikan edukasi, selalu memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba gitu. Kemudian yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Kalau di masyarakat kan ada yang namanya kepala desa, kepala kecamatan gitu kan ya. Ada RT itu sebenarnya saling berkesinambungan ya? Sih. Perangkat-perangkat dari desa kecamatan gitu. Saling berkesinambungan buat menghindarkan masyarakatnya dari dampak penyalahgunaan narkoba gitu. Ya. Ini Tan, berkaitan sama yang tadi kamu sebutin yang apa? Ada yang golongan-golongan narkoba yang berdasarkan kesehatan dan lain-lain itu ya. Memang narkotika khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Jadi golongan 1 itu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kesehatan. Contohnya ganja, ekstasi, sabu, heroin, dan lain sebagainya. Kemudian golongan 2, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, bisa digunakan dalam ilmu kesehatan. Contohnya metadon, morfin, seperti obat bius itu kan, kalau kita operasi. Kemudian kalau golongan 3 itu untuk tujuan ilmu yang bisa dipakai dalam pengobatan. Misalkan yang terkandung dalam obat flu, obat batuk, ada kodein, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Ini tanya lagi, di mana titik pusat rehabilitasi di Kota Santri Uni untuk teman-teman pecandu narkoba? Oke, di BNN Kabupaten Gresik kita juga ada tempat rehabilitasi tapi khusus rawat jalan ya. Rawat jalan aja, nggak ada yang rawat inap. Kalau rawat inap kita biasanya bekerja sama dengan balai rehabilitasi besar yang ada yang punyanya BNN, ada yang punyanya pemerintah sosial dan lain sebagainya. Kalau yang punyanya BNN untuk rawat inap ada di Balai Besar Lido, kemudian Badoka Makassar, Tanah Merah, Kalimantan. Nah, kalau gimana bedanya kalau rawat jalan atau rawat inap? Itu tergantung dari tingkat keparahan dia dalam pemakaian narkoba itu sendiri. Jadi ketika mereka datang, identitas apapun pasti kita rahasiakan, kemudian kita tes seberapa parah sih tingkatan kecanduan dia dalam mengkonsumsi narkoba itu, seberapa parah. Kemudian baru kita asesmen, kita lihat hasilnya, dan dari rujukan-rujukannya nanti bisa ditentuin ini masih bisa rawat jalan atau rawat inap, seperti itu. Ya, mungkin kalau pertanyaan seperti itu BNN ya bisa jawab ya Mbak. Aku kurang paham sih mengenai hal tersebut gitu. Ya, boleh. Sama ini, cara untuk pengajuan rehab, persyaratannya. Seperti tadi ya sudah saya sebutkan ya. Jadi bisa langsung datang aja ke sini, didampingin sama orang tua atau suami, istri, siapa keluarganya lah terdekatnya. Bisa langsung lapor dan pasti kami rahasiakan. Seperti itu, langsung aja datang. Nah, terus, ini ada lagi nih Tan, mungkin kamu bisa bantu jawab juga nih.
dampak rokok dan alkohol lebih berbahaya dari narkoba. Lantas mengapa perang melawan narkoba lebih keras dibandingkan rokok dan alkohol? Bisa bantu jawab nggak, Tan? Oke. Jadi kalau dari aku ya Mbak, gini, sebenarnya bukan nggak ada perang melawan rokok maupun alkohol. BNN juga seringkali ketika sosialisasi bukan cuma menjelaskan tentang narkoba saja, tetapi tentang bahayanya rokok dan juga bahayanya alkohol itu tadi. Kemudian untuk rokok juga sering sekali kita temukan poster-poster yang ada di jalan itu tentang bahayanya rokok, rokok membunuhmu, rokok menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Itu sebenarnya salah satu gebrakan juga sih buat teman-teman untuk menghindari rokok, narkoba maupun alkohol itu. Cuman kenapa BNN lebih fokusnya ke narkoba? Karena kan namanya Badan Narkotika Nasional, bukan Badan Alkohol Nasional gitu loh. Ya, kalau dibuat bacaannya kayak gitu ya. Tapi secara garis besarnya, BNN juga setauku nih masih fokus juga buat tentang sosialisasi ke teman-teman, ke masyarakat tentang bahaya buruk narkoba, rokok, dan alkohol gitu. Karena salah satu penyebab lainnya juga gini, rokok kan lebih banyak sekali beredarnya. Dan secara di negara itu udah legal lah buat mereka beredar. Kalau narkoba kan ilegal gitu. Jadi salah satu penyebabnya juga kayak gitu. Jadi kenapa rokok lebih susah? Karena ya kayak gitu tadi. Kalau narkoba kan emang secara negara, secara hukum tidak boleh untuk beredar gitu teman-teman. Sama aku Mbak Mega jadi, boleh nambahin deh. Ya, nambahin ya. Jadi makanya kenapa kita BNN ini sebenarnya fokusnya ke narkotika, Tan. Jadi kalau narkoba sendiri itu kan lebih luas ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lah, kalau kita BNN ini fokusnya ke narkotika. Makanya kalau kita ada orang merokok, alkohol itu bukan menjadi tujuan utama kami, karena tujuan kami jaringan, apalagi jaringan peredaran gelap narkotika. Dan kenapa rokok sama alkohol masih beredar di masyarakat? Karena itu sebenarnya mereka masih menjual dengan batas takaran yang sudah diawasin, masih diawasin oleh ahlinya. Jadi nggak apa-apa beredar. Yang nggak boleh dari kita adalah penyalahgunaan. Apalagi polisi juga kan seperti itu. Yang nggak boleh kan penyalahgunaan. Ketika minum minuman keras atau ketika bahkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti lem. Lem kan mengandung bahan adiktif yang bikin ketagihan. Kenapa harusnya dibuat lem tapi malah disedot? Itu penyalahgunaan. Itu bisa ditangkap oleh pihak berwajib. Tapi kalau kita narkotika itu yang sudah benar-benar diatur di Undang-Undang Narkotika. Di sana nanti teman-teman bisa googling ya, cari apa sih yang termasuk di dalam kandungan narkotika. Yang tadi saya sebutkan ada 3 golongan itu. Terus apa aja itu yang jadi perhatian dari BNN dan tugasnya itu. Kemudian sebenarnya boleh nggak narkotika digunakan? Boleh kok kayak gitu. Tadi kan ada di golongan kedua untuk ilmu kesehatan, tapi harus dalam pengawasan ahli. Dan di golongan 3 juga harus dalam pengawasan. Misal ini obat batuk, obat pilek, atau obat apa. Ketika dokter sudah menyarankan minumnya 3x1 atau 2x1, yaitu sesuai anjuran masih bisa, walaupun ada kandungan narkotikanya seperti kodein atau apa tadi morfin dan lain sebagainya. Tapi ketika disalahgunakan, misalkan harus 3x1 tapi kamu minumnya 10 kali, itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu penyalahgunaannya ya. Oke. Ya benar. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Banyak yang tanya, tenang. Tapi ini apakah BNN sudah pernah melakukan tes urin random kepada pelajar ketika selesai sosialisasi tentang narkoba sekolah? Kalau di sekolahmu BNN pernah masuk kan ya? Pernah masuk sosialisasi ya? Kalau sekolahku pernah. Pernah random check ya? Belum. Random check belum ya? Kita pernah, kalau random check kita pernah, tapi memang nggak semua sekolah ya, masih belum, karena kita masih keterbatasan alat tes itu.
Jadi kita pernah ada laporannya kalau teman-teman mau bisa main-main. Makanya sebenarnya saya kangen sih Tan kayak main-main, tapi karena adanya PSBB ini ya, nggak boleh adanya pandemik ini, nggak boleh keliling-keliling. Jadi teman-teman biasanya di kantor kita juga sering kedatangan teman-teman sekolah, teman-teman dari mana gitu, itu pingin lihat apa kayak displaynya, kemudian eh laporan-laporannya kayak gitu, hasil-hasil pemetaannya gitu juga bisa. Jadi kita pernah melakukan kan, random check. Kemarin BNN juga ada di terminal itu ya Mbak, yang sempat ada beberapa orang kena sama narkoba itu kan? Ya, itu rutin biasanya kalau itu kita kerjasama sama Dinas Perhubungan. Ya, itu rutin biasanya. Iya, benar banget tuh. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, ketika pandemi ini udah selesai dan sudah diperbolehkan untuk kita bermain-main, kalian bisa kunjungi langsung BNN Kabupaten Gresik buat info-infonya. Kalian bisa tanya apapun juga di sana tentang narkoba ya, teman-teman. Benar. Terus Tan, sebagai influencer nih, kamu termasuk influencer ya kalau menurutku. Jadi memang banyak memberikan pengaruh yang baik dan bisa berprestasi walaupun tanpa narkoba. Karena kalau melihat narkoba harus dilihat buruk-buruknya aja, nggak usah yang bagus-bagus ya kan. Jadi bisa kok prestasi tanpa narkoba walaupun ada beberapa efek yang menurut mereka bagus, tapi banyak jeleknya pasti. Ini ada yang tanya lagi, tapi Kak boleh tanya nggak? Boleh gitu ya jawabannya. Itu guru saya Mbak Mega. Oh ya, halo Ibu atau Bapak ya kayaknya. Halo Pak Hamdi. Oh Pak Hamdi, Bapak selamat guru. pagi Pak Hamdi. Boleh Pak, silahkan bertanya. Atau gini aja diselingin sebagai influencer tadi, kamu gimana sih pesannya supaya generasi milenial ini terutama anak-anak remajanya Gresik itu bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya simple ya Mbak. Kita punya mimpi kan teman-teman, kita juga punya harapan. Nah, oleh karena itu ketika kalian melakukan apapun, coba pikirkan tentang dampak nantinya seperti apa, gitu aja. Simple kan? Jadi kalau kalian melakukan sesuatu, coba deh pikirkan, oh ya ini buruk. Berarti ketika aku melakukan ini, bisa-bisa mimpiku nggak kecapai nih, kayak gitu. Nah, terus mungkin ada tambahan lagi pesan-pesan buat teman-teman? Oh ini, sebentar, ada pertanyaan. Iya buat teman-teman, Bukan pernyataan, saran. Harusnya datang ke lapas-lapas, coba semua lapas untuk tes urin juga. Oh, kalau lapas kita memang juga sudah sering sih random check ke sana. Jadi sama petugasnya pun kita sering bahkan rutin Kodim, Polres, kemudian lapas itu rutin petugasnya kita cek urin. Tapi karena masa pandemik ini masih terbatas ya, kita disuruh menangguhkan semua kegiatan dulu. Jadi mohon maaf sebelumnya belum bisa melakukan random check. Oke Tan, maaf, dilanjut, monggo untuk pesan-pesan buat teman-teman. Buat teman-teman aja, kalau sekiranya kalian melakukan apapun, dipikirkan aja terlebih dahulu dampaknya nanti seperti apa gitu. Ketika kalian tahu tentang bahayanya narkoba, ya nggak usah buat dikonsumsi gitu ya teman-teman. Kemudian kalian boleh mencari banyak informasi, mencari banyaknya pengetahuan tentang narkoba, tapi jangan sekali-kali untuk mencobanya gitu. Aku paham, aku juga sebagai kaum milenial itu rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba itu banyak sekali dan besar sekali. Tapi kita harus meminimalisir mana yang kita coba dan mana yang tidak mungkin dan tidak berbahayalah istilahnya buat kita gitu. Tadi Mbak Mega ada satu pertanyaan lagi kayaknya. Oh, dua ya? Enggak. Jumlah pelajar yang teridentifikasi sebagai pemakai narkoba atau pengedar, jumlahnya berapa ya? Apakah bisa dikatakan sudah darurat bagi pelajar Gresik gitu kan? Kalau hasil pemetaan kami banyak. Jadi untuk wilayah, kita bagi 3 wilayah kemarin. Ada pemetaan berdasarkan tingkat keparahan pelajar, ada wilayah dengan tingkat keparahan pekerjanya, kemudian ada pemetaan dengan tingkat keparahan masyarakatnya.
kebanyakan kalau wilayahnya itu di daerah Gresik bagian selatan ya, kayak Pengantin, Riorejo, Beringin Anom itu daerah situ, itu untuk tingkat pelajarnya. Jadi mereka yang karena mungkin berbatasan dengan Surabaya langsung ya, jadi lebih mudah untuk transaksinya lebih mudah, dan mereka karena pelajar itu dananya masih sedikit, jadi dan pengguna-pengguna baru mereka memang pakai yang masih murah-murah seperti pil itu, pil double L seperti itu. Apakah darurat? Darurat. Jadi kita gimana sampai kita pernah dulu ada anak SMP yang sudah menjadi pecandu, masih SMP kan, masih kecil berarti. Apakah darurat? Darurat. Kalau dibilang anak SD mungkin biasanya malah yang orang tua khawatirkan itu seperti kayak permen atau bolpen yang wangi-wangi itu ya, yang takutnya nanti ada susupan-susupan narkotikanya. Makanya pentingnya bagi orang tua juga yang punya anak-anak remaja, punya anak-anak kecil itu waspada, aware terhadap anak-anaknya juga. Kepo-kepo nggak apa-apa kok kalau menurut saya. Jadi anak ini berteman sama siapa, anak ini biasanya main di mana, kenapa pulang malam, kenapa minta uang terus, itu kan pasti ada pertanyaan di situ. Iya. Nah, makanya kita butuh sih dukungan dari semua pihak untuk membantu memutus bahaya narkoba di wilayah Gresik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah benar pengguna sabu itu berbeda dengan narkoba? Maksudnya jika sudah menggunakan sabu berarti itu masih negatif narkoba. Bisa jawab kan? Enggak. Seperti yang dijelaskan saya tadi. Udah dijelaskan saya tadi ya. Apakah berbeda dengan narkoba? Narkoba tadi kan singkatannya apa, Tan? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif. Lah, sabu itu termasuk dalam narkotika. Berarti secara otomatis dia termasuk dalam narkoba. Jadi kalau sudah positif sabu, pasti positif narkoba. Nah, itu sih pertanyaannya, jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Buat anak kok coba-coba ya, Tan? Makanya pakai minyak kayu putih capit gitu ya. Sebenarnya gini kan, kalau kita jadi anak-anak remaja, ada anak-anak remaja gimana sih? Kan kalau remaja itu ada tingkatannya, tingkatan remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir. Range dari umurnya sekitar umur 13 sampai umur 20 kalau nggak salah, itu dari remaja awal sampai remaja akhir. Jadi ketika masa itu tuh masa bergejolaknya kita, buat kita pengen tahu ya, apa yang ada di sekitarnya kita, apa yang sedang dilakukan oleh orang itu, apa yang sedang dikonsumsi oleh orang itu, dan biasanya kita akan melakukan uji coba atau coba-coba gitu terhadap sesuatu. Gitu. Jadi kenapa saya katakan nggak gaul gitu ya? Saya katakan sebagai anak-anak kok coba-coba, karena di usia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, usia di bawah 18 tahun pun masih dikatakan sebagai anak-anak gitu. Jadi remaja awal itu masih bisa dikatakan sebagai anak-anak. Jadi mereka sudah memiliki keinginan untuk mencoba-coba berbagai hal baru gitu, Pak. Ya, begitu. Jadi ini pesan saya sih, kalau buat teman-teman remaja atau orang tua yang punya anak-anak remaja ya, untuk terhindar dari bahaya narkoba, kita yang pertama bisa menghargai diri sendiri. Jadi biasanya kalau masa-masa remaja itu kan membanding-bandingkan itu kan, kayak katamu tadi ya, dengan teman-teman yang lain gimana, gaya hidup lah, gadget lah, terus kebiasaan makanan, sosmed, kayak kita bergaul sama temen, terus kalau temennya itu lagi merokok, biasanya kita dikatain, lu gak gaul deh, soalnya gak merokok, lu gak gaul, gak nyobain narkoba gitu. Ya udah, gak usah minder teman-teman sama hal kayak gitu. Soalnya kan kalian tahu buruk baiknya kan. Nah, untuk itu kalau kalian memang dirasa gak gaul, gitu ya udah, kalian bisa gaul dengan cara kalian sendiri gitu. Sama pentingnya memilih teman, Tan. Jadi teman-teman itu juga penting, lingkungannya itu penting. Kalau sudah tahu temennya itu nggak baik, jangan dideketin gitu loh. Apa sih untungnya buat kita gitu kan?
toh kita nggak hidup dari mereka kayak gitu. Iya. Benar-benar banget. Kemudian bersikap tegas ketika ada tanda-tanda teman yang mengajak untuk berbuat kejelekan. Jadi misalkan ada yang nawarin, kamu nggak pingin nyoba ngerokok tak? Karena kebanyakan juga gitu kan. Ada ini saya pernah dengar kasus ya di Gresik juga. Jadi ada anak sekolahan cewek pacaran sama pekerja. Terus dicekokin sama pacarnya itu, mulai pertama minuman, kemudian obat, kemudian akhirnya si cewek ini malah jadi kecanduan. Kalau di sekolah dia prestasinya malah menurun, kemudian nggak fokus, seperti itu. Jadi penting untuk bersikap tegas ketika melihat teman kita di lingkungan kita ini ada yang nggak baik, gimana caranya untuk berkata tidak. Kemudian kalau nggak sanggup, yang keempat nih ya, minta bantuan jika tidak sanggup menyelesaikan masalah. Jadi kita kan punya guru, orang tua, teman dekat, mungkin sahabat. Jadi ketika kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, kita bisa curhat ke mereka. Mungkin mereka yang lebih tua bisa membantu. Bisa membantu kita menyelesaikan masalah itu. Jangan dipendam sendiri, nanti stres, larinya ke narkoba. Benar banget, benar. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada, Mbak. Ada ya? Oh iya ada, masih ada ternyata. Ya. Apakah banyak banget teman-teman masih kepo, Mbak? Oh iya, boleh. Apakah tetap dibebani hukum? Apa ini? Yang mana ini? Yang maksudnya kena narkoba mungkin sama sabu iya, tadi itu ya? Kayaknya para pecandu ya. Kita bahasnya tentang penyalahgunaan dan pecandu narkoba ya. Penyalahguna ya. Jadi kalau di hukumnya hanya penyalahguna tanpa pengedar, mereka akan direhab. Tidak akan dijatuhin hukuman karena kita fokusnya ke pengedar. Kalau pengedar paling lama atau paling berat adalah hukuman mati. Jadi makanya ketika dia ditangkap polisi pun kita sudah ada kesepakatan bersama sama polisi, sama kejaksaan, sama kesehatan, itu psikolog juga, itu kita ada namanya tim assessment terpadu. Jadi ketika ada pengguna yang pure hanya pengguna loh ya, tidak dikategorikan sebagai pengedar juga, dia akan di-assessment, akan dinilai, akan disarankan untuk direhab pasti itu. Ya, benar. Kemudian masih ada beberapa lagi, Mbak. Iya. Apa ya? Indonesia itu hampir 99% pengguna sama pengedar. Untuk zaman sekarang susah nyari lahan kerja, itu kebanyakan orang-orang terjumus zona hitam, pengedaran. Oh ya, ini pertanyaan atau ini ya? Pernyataan ya. Ya, memang benar sih. Sebenarnya ini, kalau 99% benar nggak sih, Mbak? Enggak sih, enggak 99%. Tapi memang ini merupakan juga bisnis yang menggiurkan. Memang bisnisnya menggiurkan. Kenapa? Karena kalau melihat profitnya itu besar. Kenapa terlihat profitnya besar? Karena di Indonesia ini permintaan masih banyak. Kayak kemarin disebutkan kan supply and demand ya, kalau bahas permasalahan narkoba itu. Ketika banyaknya permintaan, maka akan banyak juga supply-nya kayak gitu. Terus kenapa kok ini? Karena di luar negeri pun harganya murah, bisa dijual mahal di sini kayak gitu. Iya. Jadi kalau remaja sendiri sih banyak kok remaja yang berprestasi, banyak kok remaja yang sukses tanpa narkoba gitu. Kalau masih banyak teman-temanku yang lain yang punya prestasi yang lebih besar daripada aku, punya tempat lapangan pekerjaan mereka yang memang bersih kok dari narkoba, dan masih banyak kayak gitu. Jadi tinggal kita aja mau nggak sih kita berada dalam zona yang terbebas dari narkoba, atau kita malah cari yang tempat yang memang ada pengedaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di situ gitu. Oh ya, ini ada hashtag baru nih, cantik tanpa narkoba gitu. Iya, boleh. Iya, soalnya kalau di rumah aja kan nggak kemana-mana ya, minimal kan memutus rantai peredaran narkoba juga salah satunya itu. Iya, makanya patuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jangan kemana-mana, di rumah aja gitu ya, karena nggak panas-panas juga. Kemudian, ini ada lagi, apa yang menyebabkan
para remaja ingin coba-coba narkoba, padahal mereka semua sudah tahu ilmu narkoba baik dari keluarga maupun orang luar. Gimana kalau menurutmu Tan? Kenapa sih ingin nyoba-nyoba itu kenapa? Kan kembali lagi emang sifatnya kita gitu loh teman-teman. Ya? Kita nggak bisa memungkiri kok. Kita itu nggak bisa memungkiri kalau kita pengen tahu gitu. Cuman ya gitu, kalau kita udah pengen tahu, kita harus berpikir kalau aku nyoba ini nih, bahaya nggak sih buat kita? Gimana nggak ngerugiin kita nggak sih gitu. Jadi kalau kenapa ingin coba-coba ya memang kodratnya dari sana. Sifat remaja, sifat anak-anak itu inginnya coba-coba terus gitu. Ya, itu memang sifatnya remaja ya. Saya pernah umur segitu, saya masih umur segitu sih. Iya, masih remaja saya. Jadi jadi memang kenapa kok banyak ingin coba-coba, karena memang di usia-usia kalian ini rasa ingin tahunya masih tinggi-tingginya gitu. Tapi menimbang lagi, memang ada mungkin ada manfaatnya, tapi lebih banyak jeleknya. Jadi ngapain dicoba? Kalau menurut saya seperti itu. Pasti banyak ruginya. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan, Mbak. Oh iya, mantap. Semoga. Oh ini terima kasih. Semoga kedepannya waspada, bahaya narkoba dan semangat terus. Kenapa narkoba ini? Kenapa narkoba dilarang diperjualbelikan tapi alkohol boleh dijual, tapi kan sama haramnya dikonsumsi? Udah dijelaskan tadi ya sepertinya ya. Iya, udah dari awal kayaknya teman ini nggak nyimak kita dari awal ya, Mbak. Jadi tadi udah dijelaskan sama Mbak Mega juga kalau si alkohol ini memang udah secara pemerintah juga udah membolehkan dengan takaran tertentu. Sedangkan kalau narkoba belum sama sekali ada takarannya dari pemerintah. Jadi secara itu tuh narkoba memang dilarang dan ilegal kalau diperjualbelikan di negara kita gitu. Ya, betul. Jadi udah mungkin kalau teman-teman pingin nyimak lagi percakapan kita tadi, walaupun banyak ini ya drama ya, HP jatuh, itu tadi maaf ya sebelumnya, jaringan-jaringan yang putus-putus. Nanti kita simpan di IGTV kita, di IG-nya BNN Kabupaten Gresik. Jadi teman-teman masih bisa lihat ya, nanti apa aja sih yang kita omongin, dan kenapa harus begini, dan bagaimana solusinya. Kemudian, apa ini? Bagaimana dengan menghirup lem dan konsumsi obat batuk dengan porsi berlebihan? Itu punya efek yang sama dengan narkoba nggak? Gimana undang-undangnya? Sudah dijelaskan juga ya tadi ya, Tan? Iya. Jadi narkoba itu kan narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Lah di bahan adiktif ini termasuk alkohol, lem, yang bahan atau zat yang menimbulkan ketergantungan dan pemakaiannya selalu meningkat. Nggak mungkin dari segini kecil kemudian kecil terus nggak mungkin. Kalau adiktif pasti dia pinginnya lebih tinggi dan bisa naik lagi. Nah itu bahaya sama bahayanya. Jadi sebenarnya tadi udah dijelaskan ya Mbak kalau kalau memang narkoba itu ada yang berguna untuk kesehatan, tapi itu dalam pengawasan takaran dari dokter dan ahli kesehatan gitu. Jadi ketika itu dilebih-lebihkan atau malah banyak dengan porsi banyak, berarti itu termasuk penyalahgunaan narkoba gitu. Betul. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ini juga guruku Mbak Mega, namanya Pak Najib. Oh ya, selamat siang Bapak, selamat bergabung. Semoga sehat selalu ya buat semuanya. Kemudian karena Indonesia itu aset nomor 1 narkoba, karena segampang itu barang haram keluar masuk ke negara kita. Yaitu tadi karena banyak permintaan di negara kita. Nah ini tugas kita gimana caranya menekan permintaan tersebut. Padahal kita masih sudah dibuka nih peluangnya, adanya COVID, nggak kemana-mana. Tapi ternyata permintaan juga masih banyak kan, kayak gitu loh. Apalagi yang harus dilakukan, kayak gitu kan. Jadi gimana caranya menekan permintaan itu? Makanya mari kita bekerja sama untuk menekan permintaan supaya nggak ada lagi suplai narkoba ke negara kita. Kemudian ini ada murid yang tanya, IG kakak BNN-nya apa? Nanti ya.
Nah, ini generasi zaman sekarang apa nih? Nggak pernah ngalamin atau mendengar gosip-gosip tentang pulpen mengandung narkoba. Oh, belum pernah ya, Pak ya? Belum pernah kan? Iya, karena kan yang aku tahu sih kayak beberapa permen atau makanan buat anak-anak yang mengandung narkoba itu loh Mbak, yang sempat rame juga di televisi kan waktu itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pulpen atau makanan seperti itu kan kita nggak bisa memungkiri orang sekarang itu pada pinter-pinter narkobanya dimanapun, biar orang-orang Indonesia kecanduan dan pada beli narkoba gitu kan. Kan kayaknya waktu jadi kita mau habis deh, ini sudah diperingatin waktunya. Iya.